Para ibu-ibu semuanya saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai, dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada para ibu semua. Yang jelas para ibu semua pada pagi hari ini menjelang siang telah menjadi tetamunya Nabi Muhammad. Makanya tadi ketika pada kumpul di rumah saya pas muda saya pada masuk semua. Biar malaikat saya merekam semua orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Dan sengaja tadi ketika mahalul qiyam tidak usah pakai rebana. Sebab kalau pakai rebana yang baca yang nabu doang, jamaahnya nggak pada baca. Kalau tadi baca semua nggak? Apa itu rahmat? Apa itu ganjaran pahala? Ibu badannya sehat, rezekinya lancar, pikiran terang, amal hati demen. Itu rahmat itu. Sekarang tinggal ibu mikir aja sendiri. Kalau ibu tapi rajin ngaji atau malas saja atau nggak pernah ngaji terus sakit, berarti rahmat kurang datang kepada kita. Rahmat Allah kurang datang kepada kita. Biar diajar. Lanjut. Jadi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ibu bapak sekalian, Allah berikan kita sehat. Sehat adalah mahal enggak? Berapa banyak teman-teman ibu-ibu yang sudah masuk ruang ICU, bukannya pulang lagi ke rumah, tapi pulang ke alam barzah. Habis ratusan juta, keluarganya pada nangis, berkata kepada dokter, tolong dok, ibu saya sembuhkan. Dokter hanya manusia yang menjadi penyebab. Hakikatnya umur yang pegang adalah Allah Subhanahu. Makanya mumpung masih pada itu, masih pada bisa jalan, ngaji biar pada rajin. Amin. Ngaji biar pada rajin. Ngaji itu yang wajib datangnya, duduknya, bisa kagak bertahun-tahun ngaji. Baca kalau kalau masih selama-lamanya Barotos samawati. Nah kenapa dimaafin sama Allah Subhanahu. Selama-lamanya walau dolin baca-baca. Kenapa diampuni oleh Allah gara-gara ngaji. Jangan takut masuk ke pengajian, jangan takut ngaji sama-sama orang. Enggak ada yang terhormat di sini, semuanya sama. Mana orang yang terhormat? Orang yang terhormat itu bukan yang pangkatnya paling tinggi, duitnya paling banyak, bukannya paling cakep, rumahnya paling bagus, mobilnya paling mewah. Tapi orang yang terhormat adalah orang yang pada saat menghembuskan nafas yang terakhir, dia dapat pangkat husnul. Tuh, baru orang terpangkat. Orang terhormat. Kalau itu belum ada. Paling yang saya hormati itu, yang saya hormati Ibu Ustazah Anu bin Anu misalnya, itu manusia. Tapi terhormat yang memberikan gelar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat husnul, maksudnya yang duduk di depan sama, yang duduk di belakang sama. Makanya ibu-ibu kecil saya cari di mana ustazah duduknya cari. Biasanya di mana ustazah berkah makanan apa yang ada. Jamaah yang pintar juga bakal jauh-jauh dari ustazah. Dia tempel ustazah makan lebih makan di rumah. Kata dia ustazah itu anggur hijau colekin. Dikasih nggak kalau dekat sama ustazah? Tapi kalau jauh orang ngaji buat apa adanya? Saya bertakdir sama rala-rala doang. Ya ampun, disini ngaji, inilah majelis Rasulullah. Hazihi raudhatun min riyadil jannah. Di antara tempat rekreasi yang paling mewah, yang paling luas, yang paling indah. Tidak ada bandingannya selain inilah hazihi raudhatun min riyadil jannah. Majelisnya Rasulullah yang di sini dibacakan Yasin, dibacakan Quran, dibacakan salat, dibacakan zikir, dibacakan istighfar. Jadi ibu ini hari sedang duduk di taman surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak apa enggak? Kenapa kita perlu menapa ngaji? Kita nanti kalau mati diajiin, kalau mati diajiin. Betapa hancur hati kita merana kita pada saat kaki ujung hidul, malam ujung ngalor, anak yang rumah cuma pada main HP. Jangan ada yang baca Yasin. Sedia banget.
dedek tuh ada. Itu lagi belajar masih kelihatan, belum lagi ketika saat dimasukkan ke liang kubur. Apakah dia ziarahi rumah anak-anak yang tidak ngerti pengajian? Diziarahin apa enggak? Diziarahin apa enggak? Paling diziarahin setahun sekali baru ditimbang. Udah Maya, udah biar sama aja terserah ya Ma, kita mau pulang. Gua kalau jadi orang tua karena begitu. Pakai baca apa setahun sekali ziarah. Coba pikirin. Nih semua yang ada di sini bakal hidup selamanya apa bakal mati? Hidup selamanya apa bakal mati? Sebelum kita mati kita bakal sakit terlebih dulu, betul kan? Nggak usah nungguin mati ibu sekalian. Kita lagi sakit, anak datang pada nolong, pada baca Quran, hati ada nggak hati? Ada nggak? Tapi betapa kita berada, betapa kesal kita punya hati. Kita lagi sakit, lagi rintih-rintih. Anak datang bukannya mendoain biar rumah sehat, biar rumah sembuh. Nanyain, mak itu AJB yang kemarin jalan di mana mak? Kan ntar lagi mau pelebaran jalan, anak mau mampus sama dedek. Salah siapa itu? Salah siapa itu? Salah mak moyangnya, bapak moyangnya. Yang ketika masih hidup segar bugar anak gak pernah diperintahkan ngaji, yang tidak pernah dicontohkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Belum lagi mati, lagi sakit dan disiksa sama anak, lagi rintih-rintih, bukan didoain, AJB ditanyain, sertifikat mana mak? Na'udzubillahi. Awas bu, awas. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Pada hari kiamat nanti, di hari kiamat sekarang lagi perang di Palestina, orang Palestina ngumpet di pasar-pasar di bom, berlindung di rumah sakit di bom, berlindung di tempat pengungsian di bom. Udah gitu truk-truk yang masuk mengantar makanan disentuh sama tentara Israel. Mau Masjid Aqsa dijaga sama tentara Israel. Udah kayak kiamat di Palestina hari ini, ibu-ibu jamaah sekalian. Kita mikir dah, pada pengen sembahyang ke Masjid Aqsa kagak bisa. Kita di sini sembahyang apa aja di masjid, ada yang larang nggak? Sembahyang Johor di masjid, sembahyang maghrib di masjid, berzikir dari pagi sampai sore atau menjelang sampai malam, ada yang larang nggak? Coba pikir itu di Palestina hari ini 4.000-5.000 yang mati kena bom. Nggak perlu nenek-nenek, bocah kecil, bocah orang lagi gunting, mampus semuanya dilemparin bom dari pesawat tempur Israel. Na'udzubillahi min. Tuh begitu tuh. Nanti pada hari kiamat lebih mengerikan daripada itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, anak lari daripada emak dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, sahabat lari daripada sahabatnya, keluarga meninggalkan keluarganya masing-masing. Yauma yadzil sya'nu yughni, pada hari itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Apakah nanti setelah dihisab tempat tinggal saya, tempat kediaman saya, surga apa neraka? Hanya dua itu pertanyaan yang ada di hati masing-masing. Laki udah ingat bini udah ingat laki, dan sebagainya. Tapi yang ingat kita saat itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini mulut dan hasil kayak begini. Makanya ibu-ibu yang pada tukang nabung musidah, jangan hanya senang membaca selawat ketika ada musiknya, tapi tolong senang cinta khusyuk. Tanpa ada musik kita wirid selawat sebanyak 1000 kali. Itu selawat ampuh hebat luar biasa, itu selawat jangan yang remeh. Kalau ibu pada wirid selawat, insya Allah berkah, badan sehat, rezeki banyak. Benar-benar ibadah kuat, pikiran ada tenteram. Kan pertama badan sehat, pikiran tenteram ada, walaupun duit di dompet ada 3 juta, alhamdulillah. Itu idealnya. Atau memang daripada kurang sehat keluarga, tapi kita rajin baca selawat. Bapaknya lagi pada sakit, emaknya lagi, anaknya lagi pada sakit. Bahkan kita mengikut sakit, betul kan? Kan lumayan kalau kita rajin dikir, walaupun keluarga pada sakit, pikiran kita tenteram, adem ayem kan, alhamdulillah. Kalau bapaknya sakit, emaknya, anaknya sakit, emaknya ikut kan sakit semua.
Ntar kalau mati udah lagi semua sampai semua ngerawatin, betul kan? Makanya maksud saya begini, dalam rumah itu perlu ada satu keluarga yang ahli zikir. Ini enggak, Bu? Dalam satu rumah perlu ada keluarga yang rajin zikir. Seorang mah, kalau udah semuanya, seorang satu aja tuh semuanya kayak bapaknya. Jangan tuh rumah kagak dijagain. Rumah ibu tuh ibaratnya apa? Ibaratnya badan. Hati-hati itu rumah. Di rumah apa aja bisa masuk kalau kagak kita jaga. Makanya dijaga dengan zikir kepada Allah Subhanahu sebagai benteng rumah kita. Orang hasut di sekeliling kita banyak apa yang orang dengki sama kita. Orang yang dengki, yang hasut, yang benci, yang gendek sama kita banyak apa dia? Banyak. Nggak usah kita samperin ke rumahnya. Hajar dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan bantuan atas kejahatan orang-orang yang jolim kepada kita. Begitu. Kisah Waqid tahunan dijolimin orang. Ya, gua kagak lawan. Yang lawan ilmu gua, zikir gua kepada Allah Subhanahu. Beres kagak urusan. Beres. Makanya badan jangan kosong. Ibaratnya rumah jangan sampai sepi. Sholat 5 waktu itu udah kewajiban, tapi sesudah sholat jangan lupa 70 kali 15 menit, 20 menit. Zikir baca selawat kepada Nabi Muhammad. Selawatnya pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Kerjain tadi mudah-mudahan kerjain insya. Dan yang sayang sama diri ibu kecuali ibu sendiri, betul nggak? Suami sayangnya ketika ibu masih cakep, masih kencang. Ntar kalau udah perak loh. Kalau ibu udah perak, gigi udah pada rompang semuanya. Penyakit mereka tetet, kencing manis, asam urat, lupa. Ya walaupun ada sebagian laki yang sayang dirawatin, ada sebagian laki yang lain yang kagak gitu. Senangnya sama suami sama istri ketika suaminya istrinya cakep, cantik, pesona. Dia sayang, dia puji istrinya, tapi ketika istrinya sakit, dia akan sia-sia, bahkan diceraiin, dipulangin ke rumah orang tuanya. Na'udzubillahi, mau dia kayak gitu, mau dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Tampang cantik yang ada di wajah ibu itu bukan jaminan menjadi ahli surga. Tapi tampang rumah kita yang menjadi jaminan kita jadi ahli surga adalah dari sebab kita zikrullah, zikir menyebut nama Rasulullah, kemudian akan masuk inner beauty dari hati, kemudian memancar kepada jiwa. Lihat orang-orang yang rajin zikir kepada Allah, umurnya tua tapi badannya kelihatannya muda. Sebab dia malam zikir kepada Allah Subhanahu. Bukan fitness, bukan aerobik, bukan senam yang bikin ibu sehat, bikin sehat zikir. Di sini ada contohnya sih, komunal ini. Tiap malam kamu lihat bukannya anaknya merengket-rengket, janda, yang ngajak kawin sengepean, yang ngajakin kawin itu bukan pengangguran, orang gedean semua. Tapi dia lebih sayang sama anaknya, dia lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Dia pilih Nabi Muhammad, cukup pakai gua semakil aja. Lihat mukanya. Umurnya udah tua. Umur tua. Ada 58. Lihat 58, lihat tuh mukanya gede. Saya tahu dia rajin zikir, rajin berselawat. Asal apa yang saya suruh bedain dia mah. Yakin orang. Ayo, yang udah pada dapat zikiran yang saya kerjain. Gak bakal rugi, lihatin aja dah. Gak bakal rugi. Banyak terasa. Janda-janda yang pengen laris yang lainnya berebut zikir selawat. Mana janda? Gak usah ayam-ayam senang sono sini, ajak ini sono sini, nyapi-nyapi gak bisa habis duit sampai nyariin. Zikir baca selawat bangun malam, kamu usah banyak-banyak salat tahajud malam tutup sama witir satu. Zikir selawat sampai 1 jam dapat 5.000 selawat. Tiup ke tangan, diusapin ke muka, meracai. Ya Allah, semua lelaki lihat saya reklok semua. Ya maksudnya terpesona semua. Itu jangan gimana sih bicara. Cakap benar. Kira-kira udah punya pacar belum? Waduh, ngaco aku bawa mobil Portugal. Kira aku jajan aku bawa mobil Portugal, pakai supir. Rental mobil orang. Terus Maulid yang kita rayakan di sini Bu, ini walaupun duit ibu keluarin biaya buat jalan besok, walaupun dimakan sama teman-teman kita, hakikatnya persembahan kepada Nabi Muhammad. Kan kemarin saya waktu mau mulai
Jan kata saya, jangan banyak ngamal biar gedean, yang ini dikit sedang hasilnya kagak punya duit datang baik kan apa itu jangan alasan kenapa kita bener kok ini kok orang ngamal itu mau pikiran jelek lagi baik, udah datang aja kan doa juga sama itu dengan Tuhan. Jadi orang jangan banyak pintar, jangan banyak min. Akhirnya kita kurang pergaulan, akhirnya mati orang nggak tahu. Kalau kita jarang nyampur ngaji, kalau kita mati orang tahu nggak? Karena kau tuh belum semut, alhamdulillah, kalau rajin ngaji mah jangan pula sampai mati. Agak ada tuh, ada ditanyain puan kemana, undangan, ketahuan puan kemana, sakit, puan kemana, meninggal, buru-buru. Bisa aja kita duduk rame-rame kita kajian rame-rame di zikir, enak apa kagak? Kalau pakai nyampur orang mati nggak ketahuan, sakit nggak ada yang ngomong, bener nggak? Banyak untungnya kalau ngaji, banyak untungnya makanya nyampur. Kalau nyampur ngaji di mana bakal lagi tetap pada datang. Jalan. Satu langkah menghapus 10 keburukan. Satu langkah mendatangkan 10 kebaikan. Bagaimana yang akan ditolong kepada kami? Amin. Amin. Nabi yang kita bela, Nabi Muhammad SAW yang cintanya melebihi cinta suamimu kepadamu, wahai para ibu sekalian. Nabi yang kita bela, yang kita rayakan hari ini ulang tahunnya, hari kelahirannya, yang cintanya dan kasih sayangnya melebihi cinta anak-anakmu kepada dirimu, wahai para ibu sekalian. Sampai pada satu riwayat hadis di mana pada hari kiamat nanti semua manusia dikumpulkan di satu padang namanya mahsyar. Sesudah manusia melewati hisab, sesudah manusia melewati sirat, lalu dikirim semuanya manusia menuju 2 gerbang pintu di bawah arsy. Allah Subhanahu wa taala menjadi penentunya. Di sisi kanan arsy ada mimbar, di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sisi kiri arsy ada mimbar yang terbuat dari permata intan, yakut, lu'lu dan marjan yang sangat indah. Di situ ditungguin oleh Nabi Muhammad. Gerbang surga yang ada di sebelah kanan ditungguin Nabi Ibrahim. Adapun gerbang yang ada di sebelah kiri itu bukan gerbang surga, tapi gerbang neraka jahanam yang tungguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang harusnya, yang sepantasnya, yang sepatutnya bukan engkau yang ada di gerbang sebelah kanan, sebelah kiri, tapi yang seharusnya, yang sepantasnya engkau ada di gerbang sebelah kanan, ya Rasulullah. Kenapa kau memilih gerbang di sebelah kiri? Nabi menjawab dengan penuh tujuan air mata, wahai para sahabatku, aku khawatir bila di gerbang neraka aku melihat salah satu dari sekian banyak umatku yang digiring oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Kurang bagaimana saya mendengarnya. Lalu seketika itu digiring oleh malaikat satu orang yang hendak dimasukkan ke dalam neraka. Tangannya dirantai, kakinya dirantai, tapi melihat dari kejauhan, itu umat saya ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad malaikat turun dari mimbarnya yang mulia. Wahai malaikat, hentikanlah pembawaanmu menuju neraka. Ini adalah umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menjawab, wahai Muhammad, aku hanya sekedar menjalankan tugas. Apapun yang Allah perintahkan, kalau dia menjadi ahli neraka akan membawa masuk dalam neraka. Tapi ini umatku, wahai malaikat. Kami berantem itu sama malaikat. Siapa dia yang hendak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Lalu Nabi sujud kepada Allah Subhanahu dalam sujudnya wa in tu'adzibuhum fa innahum ibad. Jika engkau mengazab hambaku ya Allah, hambamu ya Allah, jika engkau menyiksa hambamu memasukkan dia ke dalam neraka, dia adalah umatku, bukankah dia hambamu juga ya Allah? Nabi sambil nangis sujud belain satu orang yang tangan dirantai, kaki dirantai, sambil dicambuk oleh malaikat, Nabi digiring masuk ke dalam neraka. Nabi ngeliatin, ternyata itu pas punya tanya orang Cipete. Jangan tahu, Nauzubillah. Kata Nabi Muhammad, dari mana? Saya dari Cipete ya Rasulullah.
Kenapa ini tangan sampai dirantai, kaki dirantai? Apa yang mau dibawa ke neraka, salah apa? Ya Rasulullah, pengajian di kampung banyak, menular tiap tahun. Terus semua datang? Enggak. Ngaji, malu. Emang apa malu ngaji? Enggak punya duit. Emang ustaznya pada tertib? Enggak sih. Kadang-kadang kalau ada kardus keliling, bogor keliling, saya pura-pura ini ketahuan. Jadi saya malu, saya enggak ngaji. Oh, ya Rasulullah, itu Nabi Muhammad. Iya, saya Nabi Muhammad. Nangis lagi berhenti. Nangis lagi, ya Rasulullah. Saya gak pantas diturunkan sama engkau. Pantas pun. Sebab ibu pernah baca selawat. Pernah kan? Ingat-ingat coba. Pernah. Apa selawatnya? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Iya, saya pernah jadi selawat itu ya Rasul. Pada saat saya lagi kesel, laki pada kawin lagi, anak pada nyewatin, utang saya banyak, dari punya rumah bagus saya sampai ngontrak. Nyanyi udah habis 3 kaset sampai hati saya kagak ada. Pas saya baca selawat ya Rasul, hati saya ada. Nah, ibu mau tahu selawat itulah yang menyampaikan ibu ke hadapan saya. Saya melihat ibu yang harusnya ibu dengan tangan dirantai, kaki dirantai, didorong masuk ke neraka. Allah memberikan pertolongan, membuka mata batin saya sehingga ibu kelihatan dan akhirnya ibu selamat. Yang harusnya ibu masuk ke neraka, sekarang ibu masuk ke sana. Alhamdulillah. Baca selawat lagi kesel, lakinya kawin lagi, anaknya pada ngelawan, dari punya rumah bagus sampai ngontrak. Dia ingat sama Nabi Muhammad. Tuh, ada nggak pemimpin yang kayak Nabi Muhammad ini? Ada nggak? Ada nggak suami yang kayak Nabi Muhammad ini? Anak yang kayak Nabi Muhammad ini? Tetangga, bos yang kayak Nabi Muhammad ini? Nggak ada. Semua manusia yang pernah berbuat baik akan membangkit-bangkit kebaikannya kalau kita salah. Betul apa betul? Betul apa betul? Mau suami, mau anak, mau siapapun, tidak ada yang ikhlas sepenuh hati. Dia akan pasti meminta balas jasa. Tapi Rasulullah, walaupun pada saat kita hidup, agamanya kita rendahkan, agamanya kita hinakan, nggak pernah hadir ke majlis taklim, nggak pernah datang ziarah ke kubur orang tua, nggak pernah berzikir membaca selawat, cuma sekali membaca selawat. Tapi ingat, itulah umatku ya Allah, selamatkanlah dia, jangan sampai kau jerumuskan dalam api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai hari ini, ayo, gak ada yang sayang sama dirimu kecuali kita sendiri. Ayo kita Johor asal maghrib isya subuh 1000 masing-masing 1000 baca selawatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pergi haji biar sehat, biar bisa kagak sakit. Pergi haji masih lama. Pergi haji ke kayak umroh cuma tawaf sama saya. Haji udah bicara. Kalau bukan pertolongan Allah kita nggak bakal bisa sehat. Rayu kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Nabi Muhammad. Banyakin namanya, banyakin namanya, banyakin. Johor, asar, maghrib, isya subuh. Sehari semalam di hari sampai kita meninggal dunia. Saya yakin dan percaya, walaupun ibu bukan ustazah, walaupun ibu ulakan misalnya, banyak dosa, brengsek, jelek, ibu ketek. Pokoknya kita dicapnya orang brengsek lah. Tapi kita sepanjang umur rajin baca selawat, yakin dan percaya akan bakal masuk neraka. Sebab Nabi akan melihat wajah kita, melihat badan kita. Apa tandanya? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dari bekas wajahnya, dari badannya kelihatan. Kalau dia pernah zikir malam menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi, badannya bercahaya sehingga Nabi segitu banyaknya miliaran manusia kelihatan cahaya warna hijau. Itulah berkas daripada badan umat saya yang ketika di dunia rajin baca selawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita cinta Nabi, cinta Allah. Kalau kita cinta Nabi sepenuh hati, akan mengalir cinta itu kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Banyak kan di antara yang hadir orang tua itu pada mati ya.
Hah? Orang tua udah pada mati. Orang tua kita itu mati bukan mati, sudah mati. Dia meninggalkan harta warisan berupa benda yang kita tempati hari ini. Rumah, betul nggak? Mana udah habis orang dijualin. Kalau nggak dijualin masih ada, betul. Kadang-kadang kamu bagi benda orang tua, kamu minta lagi orang dijualin. Coba kalau dijualin masih ada. Benar. Nggak boleh memendo orang tua. Mana ngasih apa sama gua? Bapak gua anak sialan lu. Andai kata kita terlahir ke alam dunia sekedar diberanakin, sekedar digedain, tanpa disekolahin, tanpa dididik dengan ilmu agama ataupun ilmu umum, kemudian kita lahir, usaha sendiri sehingga jadi orang alim, belajar sendiri, yang ilmu sendiri, kerja sendiri, itu pun orang tua sudah sangat berjasa. Seolah-olah kayak duluan, seolah-olah, tapi itu sudah sangat berjasa. Sebab pada saat melahirkan kita sebagai anak antara hidup dan mati, benar kan? Ibu-ibu yang suka merasakan sadar, betul kan? Apalagi beranak lembek, pertama kali beranak, meden, geraknya keluar, namanya anak. Tarik nafas, meden, maka bisa meden. Jangan dulu mati, itu jangan dulu mah. Madukun paling nggak bisa nyampe dia kata lut. Kalau sekarang disesar, betul nggak? Asal kagak bisa kan disesar, boleh, dicomot dulu jadi rokok. Itu perjuangan ibu untuk melahirkan anak, mati taruhannya, betul nggak? Sampai ada film beranak dalam kubur. Dia gara-gara mau lahir kagak bisa akhirnya dia mati, anaknya mati. Rupanya anaknya itu beranak di kuburan. Suruh anak lahir bulan yang jadinya bersama lagi. Ini Bu, ya, coba nih yang tadi saya ceritain bahwa hakikatnya kesembuhan rohimi, kesembuhan pemilah, hakikatnya walaupun sebagian besar dirawat sama anaknya, tapi hakikatnya itu kan datang dari Allah. Atas doa temannya yang saya mintain majlis ini. Jadi dulu saya bilang itu kalau darah habis pakai yasin ngomong, doain kita. Enggak pernah begini, maafin kita dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita kawin, kita belum pernah nyenangin bapak, nyenangin emak. Karena kita minta redonya. Pernah nggak ngomong gitu orang tua di luar? Ngomong begitu, ngomong. Dia dengar nggak? Dengar. Cuma agak nyamuk. Kalau dia nyamuk, iya. Dulu waktu gua ini menyakitin gua banget. Kita kabur. Enggak ngomong. Ngomong dia, tapi kita kasih. Ngomong begitu. Soal perihal rumah tangga, ziarah kubur, ngadu sama orang tua. Anak emak kawin berdua-dua nggak ada senang-senangnya. Laki orang jahat, laki ini gila. Laki yang satu lagi rumahnya kayak orang kaya, barunya pengeretan. Mohonlah kepada Allah, doain anak. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu. Jadi ngomong ke emak, bukan minta sama kubur. Sebab secara zahiriyah dia enggak kedengeran omongannya, tapi hakikiahnya ini kita belum nyampe motor kita di depan dia dengar, dia bilang anak gua nyampe dulu, alhamdulillah anak gua nyampe, kata dia umumin, hei semua di kubur, ini anak gua nih tiap hari jarah, anaknya mana? Yang lainnya anak gua emang banyak di sini, tapi anak gua yang lain jarah. Paling kalau hajatan doang, paling kalau lebaran doang, berpuasa doang, alhamdulillah. Nih ibu berada jarah, kalau pengen sehat, rajin jarah, kalau bisa naik motor berangkat aja udah, kecuali kubur orang tuanya jauh, orang di Jawa ada orang tahu, itu jarahnya online, jarah online, di rumah kirim Fatihah. Tuh, nih pengen sehat, setiap Jumat rutin bangunan nih, sampai nanti berangkat haji. Setiap Jumat rutin, jangan sekali doang, jangan ngomong begini. Di rumah juga jarah sama, beda. Bisa ngomong, Il, lu gimana bisa ngomong Il, gua setia sama Il. Emang gua tahu cinta lu sejak dia mau gua. Nah,
Iya minta doanya, minta doa gampang. Kita kongkok sama Ali, gitu. Lalu bahasa Arabnya begini. Ya Sayyidi, ya Shaykhi, ya Sanadi, ya Ruhi, Zawji, suami. Ya Ruhi abi wa ummi, inni atawassalu bikuma ilallah an tazidani ilman nafi'an, rizqan wasi'an kasiran mubaraka wasihatan wa afiyah. Taqabbal an tuyassira ila ziyaratil haramain fi hadhihi sanati aw fi kulli sanah ala ma nawa surah ala ma nawa bi haqqil Fatihah. Jadi kalau bahasa Arabnya, aku bertawasul kepadamu wahai suamiku, aku bertawasul kepadamu wahai bapak ibu, mintakan kepada Allah agar anakmu ini, agar saya dikasih rezeki yang banyak, pada saya ilmu yang banyak. Itu tadi saya terjemahkan pakai bahasa kampung, pakai bahasa kita. Paham ya? Paham ya? Jadi ini saya kasih tahu. Bapak-bapak kita yang sudah meninggal itu waliyun min auliya illah, wali daripada walinya Allah. Kekasih bapak ibu kita wali, ketiga. Bukan Sultan Hasan bin Umar, bukan Sayyidatul Wali, Sunan Kalijaga wali sama wali. Bapak ibu kita waliun. Mana dalilnya? Dalilnya anishkurli wali daika ilayyal masya. Diwajib. Kamu bersyukurlah kepada kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tuamu, sebab nanti kamu bakal kembali. Dengan kata lain, anak yang dapat ridho orang tua, walaupun dosanya banyak, dia berhak masuk surga. Anak yang dapat murka orang tua, walaupun ibadahnya rajin, tapi malamnya rajin, maka bakal masuk surga. Surga itu. Surga. Jadi buat anak-anak nih, kunci surga di tangan bapak, sama di tangan mama. Maksudnya apa? Sama emak kudu kita muliain, orang tua laki kudu kita muliain. Saya jaga ke makam mertua saya di Sumedang. Itu 5 tahun yang lalu saya rekam pakai video. Kata saya, Allah buktikan kalau orang tua saya, mertua saya, kalau saya darahin dia nampak, dia hancur. Allah kubulin itu di kamera HP saya, HP hilang 5 tahun. Itu nampak wujud pakai jilbab, duduk ikut baca Yasin bareng saya. Dengar suara Haji Surubi itu mana si Fajriya, Dahlia. Kalau lu pada sesuai lu pujar, kurang kabar Bapak Haji Surubi itu bapak sosok waliullah. Waktu hidupnya sabar, dia merasa sembahyang, datang di kuburannya. Ini anak-anak yang pada susah, itu pada susah, laki-laki susah, datang ke kuburan orang tua, ziarah. Saya kemarin 3 bulan ngalamin susah, setiap pagi saya ziarah ke orang tua saya. Alhamdulillah pas bulan undangan saya datang. Berkahnya saya jarak ke orang tua. Sejak bulannya saya baru ceramah di amplopin 3,5 juta. Baru itu saya alami. Biasanya gopes juta, paling sedikit di sekolah itu 3,5 juta. Dikasih DP gopes, parcel 2. Alhamdulillah. Kata saya bukan hebatnya buat ceramah. Ini berkat doa Allah sama ahli punya ahli dan begini. Tuh pelajaran jaringan kita. Apalagi kuburan mama kita di depan mata, di ujung mata. Masa Ustaz sekali tiap waktu Johor, asar, maghrib, subuh depan datang ke situ. Saya yakin percaya berkah hidupnya percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Yakin apa kagak? Percaya. Jangan besok, yang besok, jangan nanti. Iya kalau badan sehat. Iya kalau masih hidup. Ayo, betul nggak? Begini lagi. Man zara qabra abihi aw ummihi aw ammatihi aw khalatihi aw ahadun min qurabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana sa'irahum hatta yamutu Siapa orang yang masih hidupnya rajin ziarah ke kubur babanya kalau dia baru meninggal, atau emaknya, atau paman bibinya, atau kerabat dekatnya. Kerabat itu kan bisa, pokoknya keluarga kita lah. Kemudian kata Rasul
dia itu sepadan dengan pergi haji yang hajinya mabrur. Amin. Sama nilainya dengan orang yang pergi haji yang nunggu 20 tahun, kemudian dia pergi haji dan terpakat haji mabrur atau mabrur. Ibu ziarah setiap Jumat umpamanya ke orang tua atau keluarga atau engkong, itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan hajinya enak agak. Gak usah pakai nungguin duit, apa nungguin bertahun-tahun. Jarang begini dah, itu dapat pahala ibadah haji walaupun kita agak pernah pergi haji. Kemudian yang terakhir, wa man kana zahiran lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri. Siapa di antara anak-anak ya yang dia ziarah ke makam keluarganya, apakah bapaknya, ibunya, kakek, neneknya, paman, bibinya, saudara-saudaranya, sampai dia meninggal dunia, sampai mati dia baru pergi ziarah rutin seminggu sekali. Apa kata Nabi? Zaratal malaikata qabri. Enggak tanggung-tanggung yang doain dia, yang datangin kuburan dia siapa? Para malaikat. Bayangin, kita ziarah ke makam orang tua kita rutin tiap minggu, rutin. Mau hujan, mau apa ziarah terus dah. Mau capek-capek dikit tapi terus. Ganjaran pahalanya. Andai kata kita punya anak kami dari rohin kita, yang datang ke kuburan kita para malaikat doanya ditolak apa dikabul? Ditolak apa dikabul? Diterima apa enggak kalau malaikat? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta Nabi, cinta Allah. Dari kedua cinta akan tersemai di dalam hati kita masing-masing. Kemudian melahirkan cinta kepada suami, kepada keluarga, kepada guru, kepada seluruh makhluk, kepada alam semesta.